Nggih sampun. Oh, nanti dipotong dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Bangsa Kelima, kepada rekan-rekan Dewan Guru yang hebat dari SMK Bangsa Kelima yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dunia. Amin. Terima kasih saya kepada Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru dari SMK Bangsa Kelima yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan atau menghadiri diseminasi Asean Modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas untuk memenuhi pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja mari kita melihat tampilan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi pada modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif, hampir sama dengan materi yang ada di PLM modul disiplin positif. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. SDN Barat Sari 5. Pada modul budaya positif ini ada 7 konsep utama yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang masih baru mendengar istilah-istilah ini. Sama, saya pun juga baru menemui atau mengenal istilah-istilah ini pada pendidikan guru kali ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, di mana yang dimaksud pembelajaran terdiferensiasi itu yang mengajar setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tiap individu sendiri, yang tentunya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini dalam mendidik murid di kelas kita fokus pada kebutuhan murid sebagai individu. Selanjutnya disiplin positif. Selama ini kita mengenal makna disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, disiplin dengan hukuman. Sebagai pendidik kita berharap murid-murid memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri bukan karena orang lain. Nah, dengan disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran murid dari dalam atau secara internal tanpa sokongan, ancaman, dan hukuman. Jadi istilah yang kita gunakan biasanya disiplin, sekarang kita gunakan istilah disiplin positif. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam mendidik murid-murid di kelas kita juga harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima,
dia mengganggu temannya, ternyata dia butuh untuk bersenang-senang. Nah, itu tadi kita kembalikan bahwa hubungan bersama manusia salah satunya butuh kesenangan, sehingga kita bisa mengkondisikan pembelajaran di kelas sesuai kebutuhan dasar anak-anak yang tentunya sangat beragam. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Manusia dalam berperilaku dipengaruhi oleh 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Seringkali murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, karena takut dihukum ini maka merupakan motivasi dari eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan kebaikan atau melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Dan ini juga termasuk motivasi dari eksternal. Nah, biasanya motivasi eksternal itu cenderung tidak bertahan lama. Nah, dari budaya positif ini kita bisa membuat anak-anak menjadi disiplin positif yang dari dalam dirinya sendiri atau merupakan motivasi internal yang tentunya kita harapkan agar lebih masuk jangka panjang itu, nggak hanya jangka pendek. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kalau motivasi perilaku manusia sudah didasari dengan nilai-nilai kebajikan, tentunya dia sudah mempunyai kesadaran akan nilai kebajikan. Jadi sudah mulai tumbuh motivasi internal dari dalam diri sendiri. Lanjut untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Seringkali kita sebagai guru mendisiplinkan siswa bertujuan agar dia menjadi disiplin. Nah, tapi ada cara-cara konsep disiplin bisa membuat identitas anak menjadi gagal dan bisa menjadi identitas yang sukses. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal itu dengan 2 hal, hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tentunya kedua konsep ini bisa menyebabkan identitas gagal pada murid. Yang pertama,
sebaliknya membereskan tumpahan air baru meminta maaf. Nah, di sini siswa berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi tidak didikte sama gurunya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, anak bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, seperti contoh anak yang menumpahkan minuman tadi, dia bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Apa yang harus dia lakukan, terus kedepannya bagaimana biar tidak terulang lagi. Nah, ini memperbaiki hubungan, bisa memperbaiki hubungan dengan teman yang telah yang bersalah dalam yang tadi. Dan restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Tawaran untuk melakukan pilihan-pilihan bagaimana untuk memperbaiki sikap. Nah, menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk merefleksikan diri, apa yang telah dibuat, apa kesalahan apa yang telah dibuat, dan bagaimana mencari solusinya. Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kembali lagi kepada kebutuhan dasar murid tersebut. Dari kebutuhan dasar tadi, mana yang belum terpenuhi sehingga dia membuat kesalahan atau melanggar disiplin. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Pendekatan restitusi kita berfokus pada karakter untuk memperbaiki, bukan fokus pada tindakan kesalahan itu. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini siswa diajak untuk belajar mencari solusi dari kesalahan yang telah diperbuat, bukan cenderung menyalahkan. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Di sini, kalau hukuman, guru menghukum murid lari mengelilingi lapangan, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR di jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, konsekuensi ini biasanya hukumannya masih ada hubungannya dengan kesalahan itu. Tidak mengerjakan PR berarti konsekuensinya mengerjakan PR di jam istirahat.
kontrol pada kasus guru tidak memakai alat pukul paksa atau upacara. Kalau guru sebagai pendukung biasanya mendukung patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah seringkali kan gitu ya, saya dulu gitu anak-anak telat datang upacara atau nggak pakai dasi kumpul barisan sendiri gitu kan. Tapi biasanya kemudian diulangi lagi karena itu memang tidak efektif. Kalau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, gurunya bilang gini, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, jadi anak merasa bersalah. Itu pun bisa jadi banyak dibalik lagi karena motivasi untuk disiplinnya itu dari luar, eksternal. Yang ketiga, posisi kontrol guru menjadi teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga sama kamu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, jadi guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan apa? Konsekuensinya apa ya? Biasanya murid juga sudah tahu karena memang sudah dituliskan sama gurunya konsekuensinya apa. Misalnya menulis sebanyak 1 halaman. Yang terakhir, posisi kontrol yang paling baik yaitu sebagai manajer. Muridnya tidak marah, tapi berusaha fokus pada mencari solusi untuk memperbaiki diri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, posisi kontrol guru sebagai manajer ini bisa menumbuhkan kesadaran diri murid, menumbuhkan motivasi secara internal yang bisa bertahan lebih lama daripada posisi kontrol yang lain yang cenderung membuat identitas gagal pada murid. Murid hanya merasa takut akan hukuman. Nah, mari kita simak video tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan
memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, barusan kita lihat video tentang contoh nyata penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini sebelum kita bisa menjadi manajer, kita harus menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan kelas itu berhubungan dengan nilai kebajikan yang kita yakini. Kalau peraturan kelas biasanya cenderung guru yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas kita bisa membuat
memakai masker untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus corona atau virus-virus yang lain, dan mencuci tangan setiap saat lebih dibersihkan. Nah, yang kita lakukan dengan murid-murid di kelas, kita bisa menumbuhkan keyakinan kelas seperti dua contoh di atas yang sudah menjadi keyakinan masyarakat pada umumnya. Nah, pada kegiatan membuat keyakinan kelas, yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas. Jadi kita membuat kesepakatan dengan murid kita. Nah, bagaimana menentukan keyakinan di kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kalau misalnya peraturan dilarang datang terlambat, tapi kalau misalnya keyakinan kelas berarti tentang disiplin atau tepat waktu. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif. Misalnya tidak mengerjakan PR itu kan kalimat negatif, tapi kita bisa membuat kalimat tertib atau disiplin atau tepat waktu. Jadi membuat kalimat positif. Sedikit saja gabungan diingat, tidak terlalu banyak, dan juga disesuaikan dengan kondisi kelas. Misal di kelas itu tidak ada kasus siswa terlambat, berarti kita tidak perlu membuat keyakinan kelas yang berhubungan dengan keterlambatan siswa. Tapi di kelas itu seringkali dengan teman yang lain itu jahil, berarti kita perlu membuat keyakinan menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Di sini setiap kelas membuat keyakinan kelas, misalnya kelas 1 sampai kelas 6 punya keyakinan kelas. Kemudian dari situ, ketika kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas, maka akan terbentuk budaya sekolah. Pendekatan restitusi tadi terdapat 3 hal dalam menerapkan pendekatan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang artinya kita semua bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku murid memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi yang secara internal. Kita simak video yang terakhir. Video tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
Iya Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ditindak lebih gagal hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan
Perkataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan dengan anak murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat. Nah, dari